Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam video yang pertama dari Ruang Psikologi ini. Kita pada kesempatan hari ini akan membahas tentang self-awareness dengan teori Johari Windows. Oke, untuk topik yang akan kita bahas dalam teori Johari Windows ini adalah yang pertama, apa itu self-awareness. Yang kedua itu sekilas tentang teori Johari Windows. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, apa itu self-awareness? Nah, di sini self-awareness menurut Desmita tahun 2010 mengatakan bahwa pemahaman diri atau sense of self adalah suatu struktur yang membantu individu mengorganisasikan dan memahami tentang siapa dirinya, yang didasarkan atas pandangan orang lain, pengalaman-pengalamannya sendiri, dan atas dasar penggolongan budaya seperti gender, ras, dan sebagainya. Terus, kenapa self-awareness itu sangat penting? Kenapa sangat penting? Karena self-awareness ini akan memberikan dasar identitas diri yang rasional. Itu kan ya. Terus yang kedua, self-awareness ini membantu individu merencanakan karir dan juga menjalin hubungan yang lebih dekat atau lebih intim dengan orang lain. Terus yang ketiga, self-awareness ini membantu individu memberikan arah dan tujuan hidup. Dan yang keempat, self-awareness ini membantu meningkatkan konsep diri individu dan membantu individu mencapai keberhasilan. Baik, itu tentang self-awareness, dan kita akan bahas sekilas tentang teori Johari Windows. Nah, teori ini dikemukakan oleh Joseph Loew dan Harrington Ingham pada tahun 1955. Oleh sebab itu, teori ini dinamakan teori Johari Windows, yang merupakan akronim dari nama kedua psikolog tersebut. Johari atau Joseph and Harrington itu mempublikasikan teorinya pada jurnal The Western Training Laboratory in Group Development dari University of California, Los Angeles. Sampai saat ini, teori Johari Windows ini banyak digunakan oleh para akademisi maupun para psikolog. Terus, pendapat para ahli terkait dengan teori Johari Windows ini, menurut Eka Wartana pada tahun 2012, model Johari Windows itu adalah alat yang sederhana dan sangat bermanfaat untuk menggambarkan kesadaran diri atau self-awareness serta peningkatannya. Sedangkan menurut Newstorm dan Rubenfeld pada tahun 1993, model Johari Windows ini dapat digunakan untuk membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman individu. Seperti yang mungkin kita ketahui juga ya, dalam teori Johari Windows ini, Johari atau Joseph Loew and Harrington membagi empat area atau empat kuadran. Yang pertama adalah open area, yang kedua adalah blind area, yang ketiga adalah hidden area, yang keempat adalah unknown area. Nah, kita bahas satu-satu ya terkait dengan area atau kuadran-kuadran tadi. Yang pertama adalah open area. Nah, open area itu adalah area terbuka yang diketahui oleh seseorang tentang dirinya dan juga diketahui oleh orang lain. Jadi antara dirinya dan orang lain terdapat kesesuaian pandangan. Nah, pendapat tentang dirinya sama dengan pendapat orang lain. Ini yang disebut dengan open area. Terus yang kedua itu adalah blind area atau area buta. Adalah apa yang tidak diketahui oleh seseorang tentang dirinya, tapi diketahui oleh orang lain.
Jadi blind area ini orang tersebut tidak tahu, tetapi orang lain tahu, gitu kan ya. Terus yang ketiga itu adalah hidden area. Nah, hidden area atau area tersembunyi adalah apa yang hanya diketahui oleh dirinya, oleh individu itu sendiri, dan tidak diketahui oleh orang lain. Jadi hal ini merupakan rahasia si individu itu sendiri, gitu kan ya. Terus untuk yang keempat atau kuadran keempat itu unknown area. Jadi di sini disebut juga area gelap atau area tidak diketahui. Itu adalah area yang dimana tidak diketahui oleh seseorang, ya kan, tentang dirinya, yang juga tidak diketahui oleh orang lain. Jadi orang lain tidak tahu, kita sendiri pun tidak tahu, gitu kan ya. Ini adalah unknown area atau area gelap. Nah, bila ada pemicu, apa yang tidak diketahui tadi itu akan beralih ke area terbuka atau akan pindah ke kuadran open area. Kalau area unknown ini ada pemicunya dan diketahui, ya. Terus untuk selanjutnya bahasan yang ketiga adalah bagaimana cara mengimplementasikannya dalam kehidupan, gitu kan ya. Teori Johari Window ini, bagaimana kita bisa mengetahui diri kita sendiri, gitu kan ya. Nah, untuk mengetahui diri kita, supaya kita bisa paham akan diri kita, gitu kan ya, supaya kita aware akan diri kita. Yang pertama itu adalah kita membuat catatan tentang hal-hal yang diketahui oleh diri kita sendiri. Jadi apa yang menurut kita, oh ini adalah sifat aku misalkan. Nah, yang kedua itu memperhatikan pendapat beberapa teman tentang apa yang mereka ketahui tentang diri kita atau diri kalian, ya. Jadi tanyakan ke orang lain, gitu kan ya, dan simak menurut teman atau menurut keluarga kita itu seperti apa, itu dicatat juga, ya kan. Terus yang ketiga, masukkan data yang diperoleh tadi ke dalam ruang-ruang yang sesuai. Misalkan ini open area, masukkan pendapat teman tentang open area, masukkan ke kuadran open area. Pendapat tentang teman terkait dengan blind area kita, masukkan ke blind area kita. Jadi masukkan sesuai dengan ruang-ruangnya. Nah, pada akhirnya itu kita akan tampak ruang daerah mana yang paling banyak terisi. Nah, maka daerah itulah yang menunjukkan kecenderungan individu tersebut, gitu kan ya. Apakah dia open orangnya, ataukah dia ada sesuatu yang mungkin disembunyikan, gitu kan ya, atau banyak hal yang belum dia ketahui terkait dengan potensi atau mungkin terkait dengan dirinya, gitu kan ya. Nah, itu adalah cara untuk mengimplementasikan teori Johari Window ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, output atau istilahnya hasil dari apa yang kita lakukan itu kita akan melihat ending bahwa seseorang itu sudah memahami dirinya sendiri dengan baik. Jadi ada ciri-ciri individu yang memiliki pemahaman diri yang baik, gitu kan ya. Yang pertama itu adalah memiliki kesadaran diri, baik kekurangan, kelebihan ataupun potensi yang dimiliki, gitu kan ya. Ini adalah ciri yang pertama. Yang kedua, memiliki keinginan kuat untuk melakukan perubahan, gitu kan ya, karena kondisi yang lebih baik dan lebih percaya diri. Jadi ketika kita tahu ada hal yang tidak baik mungkin ya, nah ketika sudah memahami diri, kita mempunyai keinginan, gitu kan ya, untuk berubah. Yang ketiga, individu yang memahami dirinya adalah individu yang dapat berpikir positif tentang kekurangannya, kelebihannya, dan juga potensi yang dimilikinya, gitu kan ya. Jadi dia atau individu tersebut selalu berpikir positif untuk semua hal karena dia sudah tahu tentang pemahaman tentang dirinya. Terus yang keempat itu memiliki kepercayaan bahwa hidupnya bermakna, gitu kan ya. Dan yang kelima, yang terakhir, memiliki dan berusaha untuk mencapai arah dan tujuan hidup.
Jadi itu adalah ciri-ciri individu yang sudah memahami dirinya sendiri. Baik, mungkin itu saja pembahasan kita terkait dengan self-awareness berdasarkan teori Johari Window. Sampai ketemu di video yang lainnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.